Selamat pagi Pak Warsono. Selamat pagi, Pak Lis. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Pak. Monggo silahkan. Mumpung Baik. ada. eh, sebelumnya Pak Warsono pernah melakukan coaching? Pernah, Pak. Ya, saya meminta hari ini Pak Warsono untuk melakukan coaching kembali ya Pak Warsono ya. Semoga tidak keberatan. Baik, sebelum saya melakukan coaching nih Pak, sebelum saya melakukan supervisi nih Pak Warsono, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Warsono. Yang pertama, eh, apa sih yang yang kira-kira bisa saya bantu dalam mengembangkan kompetensi Pak Warsono dalam melakukan coaching ini? Maksudnya kompetensi yang mana yang akan dikembangkan seperti itu? Iya, menurut saya, Pak, saya akan menggali dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kompetensi saya. Nah, itu, Pak, pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya tanyakan kepada coaching saya. Baik, berarti Pak Warsono ingin mengembangkan kompetensi yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga berupaya untuk menggali informasi dari coach ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya bagian mana nanti yang ingin Bapak ingin saya mengamatinya seperti itu, Pak? Ya, harapan saya Bapak mengamati karena di situ pasti nanti kan ada kurang dan lebihnya. Jadi saya juga setelah melakukan coaching itu nanti Bapak bisa memberikan hal yang terbaik buat saya setelah saya melakukan coaching itu, Pak. Oh, baik, berarti Bapak ingin saya mengamati prosesnya, Pak ya, proses Iya, dalam betul. melakukan coaching. Baik, satu lagi, Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Misalnya tadi Bapak sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian eh, penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini seperti apa? Ya, menurut saya penilaiannya adalah tentang hal pelaksanaan kegiatan coaching dan apa hasil nanti itu yang eh, saya laksanakan, hasilnya saya laksanakan saat coaching nanti. Jadi di situ ada hasilnya seperti apa sih yang sudah saya laksanakan, apakah sudah baik ataupun tidak. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Warsono sudah meluangkan waktunya. Untuk selanjutnya, saya perkenankan Bapak untuk melakukan coaching dengan coachinya. Saya izin untuk berada di belakang, Pak ya. Iya, Pak. Silakan Pak Warsono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Pak Warsono. Gimana Bu kabarnya hari ini? Jadi kabar saya yang ditanyakan Bapak tadi, hari ini saya baik Pak kabarnya, hanya hari ini saya ingin meminta waktu Bapak untuk ngobrol bersama. Suatu hal yang masih menjadi keresahan saya, Pak. Mau ngobrol dengan saya, ngobrol apa itu Bu kira-kira? Saya ingin ngobrol tentang bagaimana sih saya bisa meningkatkan keterampilan berbicara saya terkait kemampuan saya terhadap public speaking saya yang belum bagus. Ya, di waktu yang mungkin hanya 10 menit ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, Bu? Saya ingin dari obrolan kita 10 menit ke depan ini, saya mendapatkan teknik atau cara untuk memperbaiki keterampilan berbicara saya, terutama dalam kemampuan public speaking. Ya, di situ Ibu menyampaikan bahwa obrolan ini ingin mendapatkan perbaikan dalam berbicara. Ini yang berbicara di mana maksudnya? Berbicara di mana? Ini saya juga belum memahami nih, berbicara yang bagaimana gitu. Yang pertama saya dalam pembicaraan sehari-hari, baik di keluarga atau di komunitas ataupun tugas fungsi saya sebagai pengawas itu kalau misalnya diminta untuk menyampaikan materi itu kadang-kadang ya itu tadi saya menggunakan kata baik pilihan katanya ataupun speed bicara saya itu masih kurang masih terlalu cepat atau kurang tertata dengan baik. Iya, ya dari itu Ibu ingin meningkatkan untuk berbicara mungkin di depan karena mungkin sebagai kepala sekolah atau pengawas. Nah,
apa yang sudah Ibu lakukan, ya, apa yang sudah Ibu lakukan saat ini? Eh, yang saya lakukan, karena saya merasa public speaking saya belum bagus, ketika saya ngobrol dengan anak aja misalnya, saya tanyakan kepada anak, bagaimana apakah pesan yang Ibu sampaikan itu sampai, maksud dan tujuannya dapat ditangkap dengan baik. Kadang-kadang anak atau mitra guru yang saya ajak ngobrol juga, kalau saya ngobrol, Ibu ini bicaranya terlalu cepat gitu, Pak. Itu yang saya rasakan. Ya, itu kenapa Bu bisa seperti itu? Mungkin Ibu merasakan ya, kenapa itu Bu? Kok bisa terlalu cepat itu kenapa? Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin karena udah menjadi, jadi kadang-kadang saya menyadari hal itu, tapi saya, aduh, saya ini ngomongnya terlalu cepat, mungkin orang lain nggak bisa menangkap apa yang saya maksud gitu. Akhirnya saya menyadari, tapi kadang-kadang itu berulang lagi karena udah menjadi seolah-olah input dengan diri saya itu kalau ngomong cepat gitu. Oh iya, kayak kalau mungkin kayak bahasa udah bawaan gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah untuk ini Bu, apa sih harapan Ibu ke depan, rencana Ibu ke depan dengan yang ingin Ibu perbaiki tadi itu, rencana Ibu seperti apa? Saya sih punya harapan, keinginan, eh, apa sih ya, agar pesan yang saya sampaikan dalam setiap komunikasi itu sampai. Caranya ya, bagaimana biar saya itu apa sih bisa mengurangi sedikit gaya bicara saya itu lebih lambat, atau saya bisa teratur mengungkapkan runut gitu. Misalnya saya harus mulai dari mana gitu. Kalau selama ini sih saya memulai dengan saya baca-baca buku materi tentang public speaking. Kemudian saya meminta umpan balik atau feedback. Saya pernah juga mengajak mitra atau teman guru untuk masuk di kelas saya, mengamati pembelajaran saya. Kemudian saya meminta beliau mengobservasi, dan terakhir saya minta umpan balik, Pak. Bagaimana cara mengajar saya. Seperti itu, Pak, yang sudah. Bayar, Bukar nih. Masih ada hal yang lain yang mungkin Ibu lakukan untuk hal perbaikan itu? Kalau berikutnya, sepertinya saya memang harus berlatih ya Pak, terus berlatih karena itu sebuah keterampilan. Keterampilan itu menurut saya memang kuncinya berlatih, tapi kadang-kadang saya terkendala saat berlatih itu, orang itu nggak semuanya bisa memberi umpan balik loh Pak kepada saya. Mungkin nggak enak hati atau sungkan atau kenapa gitu ketika saya ngomong, coba sih gimana tadi saya ngomongnya masih kecepatan enggak atau apa, kecuali saya memang mendapatkan orang terdekat yang bisa memberikan bantuan kepada saya untuk memberikan umpan balik gitu Pak. Ya, jadi sudah ada dua hal yang Ibu lakukan ya dengan berbagai cara seperti itu. Apakah itu sudah ada perubahannya Bu dengan Ibu yang sudah lakukan itu? Jika saya melakukan, kemudian baru dapat masukan atau umpan balik dari teman, itu berikutnya saya akan berhati-hati. Saya akan mulai memperlambat gaya bicara saya. Kemudian juga saya berusaha untuk tidak terburu-buru ingin sampai pada tujuan gitu ya. Tapi ya belum sepenuhnya berhasil Pak. Menurut saya masih aja kadang terulang kembali saya, seperti waktu saya memberikan bantuan kepada teman yang menanyakan SKP, Bu ini SKP gimana sih cara uploadnya, kemudian apa aja yang harus itu dan seterusnya. Saya mencoba menjelaskan walaupun itu tidak dalam ya mungkin hanya berdua saja, itu mitra teman atau guru mitra atau teman saya yang saya ajak komunikasi itu bilang, sebentar bu, ini ngomongnya terlalu cepat. Kadang masih juga Pak kejadian seperti itu. Iya, betul. Oke, Ibu sudah melakukan, sudah mencoba. Nah, ini untuk ke depan Ibu, untuk ke depan ini seperti komitmen apa atau tanggung jawab apa nih yang sebelum itu saya tanyakan ya, karena kan mungkin ada. Nah, kesimpulan apa ini yang Bapak yang bisa Ibu simpulkan dari runutan kegiatan Ibu tadi yang sudah dicoba ingin melakukan perubahan dalam berbicara supaya nggak cepat. Apa Bu kesimpulan Ibu yang bisa sampaikan? Kalau menurut saya sih kesimpulannya bahwa saya itu tidak boleh terburu-buru dalam mencapai tujuan atau mencapai target saya. Misalnya saya ingin cepat, apa yang saya sampaikan tuh orang langsung memahami, berarti kan saya harus memperlambat cara bicara saya. Jadi kesimpulan
terakhirnya bahwa saya harus lebih sabar lagi dalam berkomunikasi sehingga pesan yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh klien. Iya, artinya bahwa si Bu harus mempersiapkan dan perlahan-lahan dan agak sabar gitu ya Bu ya, agak sabar polanya seperti itu Bu ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah kita ngobrol ini? Setelah ngobrol ini sih harapannya kalau saya tahu Pak Warsono sibuk ya mungkin nanti saya akan menghubungi Bapak progresnya seperti apa, saya akan sampaikan apakah saya sudah berhasil untuk memperlambat gaya bicara saya dalam waktu kurang lebih mungkin sekitar 1 bulan lah ya Bapak ya. Iya, iya, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri Utami ya. Semoga obrolan kita ini sama-sama bermanfaat buat kita semua dan ini karena waktu Bu yang harus memisahkan kita. Jadi ya terima kasih sekali lagi. Insya Allah nanti di harapan Ibu dan ke depan kita Tadi bisa malam ketemu. pulang Terima kasih Bu. Ya saya undur Ya, diri. terima Semoga kasih banyak Pak atas waktunya. ada tugas Assalamualaikum. jam 1 MC. Bu Winda nggak di mute ini Bu Winda ini. Kita kembali lagi Pak Warsono. Ya. Wah, baik sekali apa yang sudah dilakukan Pak Warsono tadi. Kita kembali ngobrol-ngobrol sebentar Pak ya. Ya Pak. Dari coaching yang dilakukan Pak Warsono tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Bapak lakukan? Ya, kalau yang saya nilai sih, jadi saya juga hampir apa ya, pertanyaan juga terlalu panjang. Pertama, yang keduanya ya juga agak cepet sih Pak. Jadi ya memang kalau masalah pertanyaan yang buka kayaknya sudah ada. Cuma ya itu kadang-kadang pertanyaan saya terlalu panjang. Iya, pertanyaan terlalu panjang. Baik, jika Bapak menilai demikian, apa yang bisa membuat Bapak menilai seperti itu atau mengungkapkan hal yang demikian? Ya, karena menurut saya pertanyaan terlalu panjang itu satu, kita akan membuang waktu. Yang kedua akan sulit dipahami Pak. Dia akan sulit dipahami oleh yang ditanya itu sendiri Pak. Jadi akan sulit yang ditanya itu opo atau pertanyaan ini nggak jelas kan gitu. Itu. Iya, betul-betul. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya sebentar ya Pak Warsono ya. Siapa? Yang sudah saya amati dari apa yang sudah dilakukan Pak Warsono tadi sudah cukup baik ya, sudah pertanyaan-pertanyaannya sesuai yang ingin direncanakan oleh Pak Warsono sebelumnya dan itu sudah masuk ke dalam komponen Tirta dan di situ saya mengamati tadi pada saat Pak Warsono menanyakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Sri Utami, yaitu Bu Sri Utami mengatakan dia pernah berbincang dengan temannya, kemudian mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan public speaking dan sebagainya. Dan Bapak sudah melakukan hal itu dan itu sudah saya rasa sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi, Bapak. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bapak dalam melakukan hal ini atau mendengar apa yang saya katakan ini? Ya, saya ucapkan terima kasih Pak. Artinya Bapak sudah mengamati, tapi ya saya sangat senang karena menurut Bapak apa yang saya lakukan tadi coaching itu sudah sesuai dengan bahasa Bapak tadi ala alur tirta. Ya, tapi harapan saya mungkin saya harus ada perbaikan kembali. Mungkin masih ada sela-sela yang lama ya di pertanyaan itu. Kalau di alurnya kata Bapak sudah bagus, tapi masih harus ada perbaikan lagi buat diri saya gitu Pak. Baik. Kemudian dari yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira langkah ke depannya apa nih yang akan Bapak tempuh untuk memperbaiki hal tersebut? Ya, saya akan lebih sering Pak melakukan coaching seperti ini. Dengan itu mungkin saya akan mengevaluasi, merefleksi, oh ternyata kemarin kesalahan saya di sini. Jadi saya akan lebih melakukan coaching lagi. Baik, Pak Warsono sudah secara gamblang menjelaskan dan sesuai dengan rujukan apa yang ditanyakan kepada coach dan harapannya nanti ke depannya Pak Warsono akan lebih sering melakukan coaching ya Pak ya, Iya, untuk membiasakan
terutama dalam menggali potensi-potensi yang ada pada diri si coach tersebut. Baik, terima kasih Pak Warsono atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan yang berbeda. Saya pamit dulu ya Pak Warsono. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Bu Indah?